Sebenarnya dalam masalah menghadiri acara, sesuatu acara itu sudah diatur dalam Islam, tidak sembarangan. Ya, yang pertama apabila kita hadiri tanpa undangan, apapun acara itu, khitanan kah, anian walimah kah, anian maulid kah, apapun acaranya, apabila tanpa diundang kita hadir, haram hukumnya. Ini ijma ulama. Mayoritas ulama berpendapat, jumhur ulama berpendapat haram hukumnya menghadiri. Ya. Ya. Ya, alhamdulillah. Mudah rezeki. Ya, kan? Jadi sebenarnya itu haram. Terkecuali ditulis dalam kitab Ihyaul Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali dan dalam kitab Rawdatul Talibin Imam Nawawi. Ya, beliau berpendapat di situ menghadiri suatu acara tanpa diundang tetap haram, namun boleh menghadiri jika memenuhi dua syarat. Ya, jika memenuhi dua syarat baru boleh hadiri walaupun tanpa diundang. Yang pertama antara yang melakukan kenduri tersebut, si pemilik rumah kalau istilah lain kita bilang, dengan orang tersebut merupakan kerabat ataupun sudah saling kenal, sehingga tidak menyakiti saat hadir. Yang hantam tamu rempok, tiba-tiba kata jak kenal, tidak boleh, dikhawatirkan menyakiti si pemilik rumah, haram. Tapi kalau tidak demikian, tidak menyakiti, maksud pahapai, tua diundang. Ya, hana masalah dia aju. Karena sudah dizan dalam hati bahwa kita pasti undang, mungkin kelupa. Nyokan tak lewat berjalan ho tajak benda ce. Roh hukunan ucat uro, duk tu. Tak tu. Peranan pesta samping jalan kan le, pesta samping jalan. Piyo hino paju pucuk uro ini. Undangan tan haram. Medaturi tan ni tayo. Hom penting paju. Walaupun bawa sedekah. Ya, walaupun bawa sedekah, karena dikhawatirkan menyakiti yang namanya pemilik rumah. Yang kedua, harus memenuhi syarat yaitu tidak memberatkan si pemilik rumah. Seperti ditanyakan tadi, dibawa yang namanya sedekah. Kadang kenduri kan pah tabuh kemeng tagai kata jak dak katanya. Memberatkan pemilik rumah hansep gara-gara tanya jak. Walaupun tabah haram. Ya, jadi intinya ya, menghadiri ke tempat sesuatu kenduri tanpa undangan itu haram kecuali dua hal. Yang lebih parah, kau rigap gop dia undang lom. Nyan haram, nyan dak usah orang yang mengundangnya. Contoh, kauri tetangga ditanya. Cara tekan sapukan tetangga kebetulan kita tot hak dua tu. Tetangga agak hak dua tu. Hana pegah cara ron, hana pegah kan. Kagak pegah kan kedeu kampung hai ni jak nak kauri sampai rumah lung. Itu haram. Ya, dalam aturan syariat telah diatur siapa-siapa saja yang boleh mengundang dalam acara kenduri. Siapa yang berkecimpung dalam kenduri tersebut itu boleh mengundang. Contoh, itanya anu tu. Anu inang tak kenduri. Yang kenduri siapa? Yang pertama pasti orang tua yang kendurinya, ya kan? Yang orang syik yang namanya mengundang seluruh yang dikehendak. Kenapa? Karena beliau yang kenduri. Dan anaknya apabila gebihak li ayah di, maka pun berhak. Ya, karena yang kenduri orang syik. Nyokan ditanya, dalam keluarga tina limong, abang dua, adik le. Saudara tak pegah. Abang adik, ya. Yang kauri rumah abang tu. Kan? Adiknya kayak undang cara-cara jingan ji. Yang kauri rumah tidak boleh. Nak kaji baik sembarangan tengok tak undang kau. Ya? Kecuali ada amanah itu lain. Hai. Hana tu meja bermusik pelanjih ni pegah apa? Ya nasi menerima wakilah itu wakilah. Ya.
Jadi dalam hal diwakilkan itu boleh. Ya, jadi baik sembarangan cik tanya. Ya, nah undangan baik dah. Gimana? Mengizinkan boleh. Kalau tidak diizinkan tidak Nyo tak pegatan sapu hanu yang ada pegah syarat di kampung itu yang baru mau banglung nak kau tidak kena apa. Ya, itu haram. Ya. Ya. Nyo. Nyo. Ya, kah. Jadi long pegasannya pendapat Imam Nawawi dan Imam Al-Ghazali boleh ya dengan memenuhi dua syarat. Yang pertama saling mengenal sehingga tidak menyakiti si pemilik rumah. Yang kedua tidak memberatkan atau tidak membebankan pemilik rumah. Apabila memenuhi dua syarat ini maka boleh. Kah? Apabila sampai di situ dipersilahkan pada Hana Daturi. Ya, dipersilahkan. Ya, mungkin dipersilahkan pokoknya datang otomatis kalau sudah dipersilahkan tidak menyakiti pemilik rumah. Kalau persilahkan pasti walaupun tidak diundang pada awalnya. Yang menurut Al-Mawardi, menurut beliau kalau demikian terjadinya maka boleh yang namanya makan tetapi dengan catatan jangan kenyang. Yang kalian? Ya kan ni tengok. Pajo waga dama. Sintop lom. Hah? Ukuran bitun kuntun malam baik payah pajo boleh. Hah? Yang model, ya. Jadi kalau demikian boleh menurut Mawardi tapi jangan kenyang. Yang ini aturan dalam Islam sangat spesifik kan. Paling khusus pun dia supaya apa? Tidak timbul yang namanya saling mendalimi. Kalau misalnya dan kepegah dalam di Mawardi hinan, kalau misalnya disuruh bayar tidak wajib bayar. Habaq milang yang kau dipersilahkan dengan catatan tak kenyang boh. Tapi dia kata lalu kenyang. Giu bayar. Ni kalian tak jawab undangan baik sembarangan. Ya. Jadi ada aturannya dalam Islam. Ya. Suami sama istri. Ya. Orang tua. Kami anu. Yang biasa terjadi kampung long gitu. Hah? Tahu-tahu mak ayah hai, anak gepe boh. Kerja aja kerja apa je buat berarti. Menang. Yang kembali lagi kepada pendapat ulama tadi, apabila tidak memberatkan pemilik rumah maka boleh, apabila memberatkan maka haram. Yang so yang tanggung dosa orang tua. Kalau misalnya anak itu belum balik dan karena dosa ataupun pahala yang dilakukan oleh anak yang belum balik itu dosanya kembali kepada orang tua. Kalau dia melakukan pahalanya pun kembali kepada orang tua. Ya, jadi hanya hom kalian kerawan. Maksud sana je le khauri ham bengeh ke jaju wana talah. Ya, itu zan, pakai zan dalam hati. Ya, kah? Ada pertanyaan lain seputaran sebelum kita lanjut? Jadi sembarangan jawabkan dulu. Bagaimana kalau misalnya sudah diundang kita enggak datang? Apa hukumnya? Ya, yang hanan tayang kerolong jawab kerolong. Tu. Ya. Kepegah dalam hadis kewajiban antara Islam sesama Islam yang pertama sekali yaitu memenuhi undangan. Ya. Jadi barang siapa yang tidak memenuhi undangan maka murka Allah kepada orang tersebut. Ya. Jadi timbul pertanyaan, wajibkah kita memenuhi undangan? Jawabannya pasti wajib. Kenapa? Kalau tidak kita hadiri sudah diundang, maka murka Allah. Dengan catatan cara jawab. Ya, ladu mata kun langkah rumah long singa huru hameh pesejuk singa alun bah. Oh God, insyaallah. Insyaallah. Ladu aku jawab, God pasti lonjak. Jawaban God pasti lonjak nyan apabila tidak menghadiri maka berdosa. InsyaAllah tidak berdosa. Jadi tergantung jawaban kita bagaimana. Miata jawab, God pasti lonjak. Kalau tidak kita hadiri berdau. Kalau insyaAllah tidak berdau. Kalau tidak kita hadiri. Kenapa? Di mana perbedaan keduanya? Karena insyaAllah kita tidak berjanji. Apa makna insyaAllah? Jika Allah
mengizinkan. Ikun di urang yang kun mi hana tajak pane izinkan mami ka bo tajak. Ya, timbullah bo tanyo karena hana diizinkan oleh Allah. Maka kalau insyaallah jawabannya itu tidak menjadi suatu hal yang wajib kita hadir, bermakna jika kita hadiri mendapat pahala memenuhi undangan. Jika kita tidak hadiri maka tidak berdosa. Tapi kalau God pasti lonjak, ini sudah berdosa. Kenapa? Karena kita menyalahi yang namanya janji. Ya, jadi kita tidak boleh menyalahi janji. Lebih-lebih lagi janji sesama Islam. Ya kan, le dah menjanji hanya untuk tajak kedai 3 jut. Oh kabere. Le pegah lagi nya. Kebetulan yang pakat jaknya ge Honda Bro. Jak Honda lain yang baru. Oh tajak 2 menteng bere ha tajak mesti Honda Bro. Udah jak dia menyalahi itu dosa. Ya, mengingkari janji itu berdosa. Ya. Misal jawaban kita pada saat diundang pasti lonjak. Tiba-tiba kita sakit pada hari itu. Begini, dia sudah odor, tapi minta izin sama yang kita udah jawab karena menyalahi janji. Kembali lagi kepada janji. Wah, kebetulan orangnya kan sakit, kecuali mati ya. Kan sakit, laki izin, laki mah orangnya ulun sakit rupanya. Tidak bisa menghadiri. Kenapa? Karena jangan menyalahi janji. Ya, baik alahan sakit anak lencak karena kan sakit. Tetap minta izin kepada yang kita janjikan. Ya. Ini kembali lagi kepada jawaban yang tadi yang pertama. Kalau misalnya si pemilik rumah tidak keberatan kita bawa lain, ditentukan suami, ternyata yang kita bawa ibu misalnya. Ya. Kalau misalnya pemilik rumah tidak berkenan, maka haram. Kalau misalnya pemilik rumah hana musalah, hana gejak, mu sabar rumah je gejak, itu silahkan, tidak haram. Jadi dalam hal tersebut kita memakai yang namanya zan. Ya, minimal zan. Apa makna zan? 75% ia diizinkan, 25% tidak diizin, lebih banyak kepada diizinkan, maka silahkan. Ya. Kah? Jadi kita lanjut kitab, Baju.